Seiring dengan perubahan struktur di KPK, maka dilakukan serah terima Person in Charge atau PIC untuk koordinasi dan supervisi pencegahan Korwil 8 Kalimantan Selatan. Semula dijabat Dian Patria, diserahkan kepada Direktorat 3 Uding Juharudin dan Koordinator Program Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK Wilayah Kalimantan Selatan, Roro Wide Sulistiawati kepada Untung via virtual. Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman mengikuti kegiatan tersebut di lantai 2 Mahligai Sultan Adam Martapura serta Organisasi Perangkat Daerah atau OPD se-Kalimantan Selatan melalui video conference. Sekda Banjar sangat mengapresiasi Dian Patria dan Roro Wide atas bimbingan untuk Kabupaten Banjar terkait pencapaian Monitoring Center for Prevention atau MCP dan upaya pencegahan korupsi, dengan harapan perbaikan tata kelola pemerintahan serta penyelamatan keuangan dan aset daerah. Untuk pencapaian MCP Kabupaten Banjar tertinggi di Kalimantan Selatan, yakni sebesar 88,14% dan masuk dalam zona hijau. Ditambahkan Hilman, salah satu dorongan yang dibantu oleh KPK yakni terkait dengan koordinasi dan supervisi pencegahan, yaitu penerapan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB online, yaitu penerapan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan online yang difasilitasi menghubungkan dengan BPN dan juga pejabat pembuat akte tanah, sehingga BPHTB online tersebut dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Dengan pejabat KPK yang baru untuk wilayah Kalimantan Selatan, Sekda Banjar berharap kedepannya dapat memberikan bimbingan mengenai perbaikan tata kelola pemerintahan, penyelamatan keuangan dan aset daerah, pengadaan barang dan jasa, manajemen ASN, serta adanya MCP untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banjar bisa lebih ditingkatkan lagi. Jadi hari ini kita intinya bukan rapat koordinasi, tapi pisah sambut seiring dengan adanya perubahan struktur di KPK, di mana terkait dengan Korsubgah KPK terkait dengan FCP, monitoring, control for preventive action. Ini yang semula personilnya di Korwil Wilayah 8 ke Direktorat 3, yang dulu pimpinannya dan Komandan Satgasnya Pak Dian Patria sekarang bergeser ke Pak Uding, dan yang langsung untuk Kalimantan Selatan dulu Ibu Wede sekarang berubah ke Pak Untung. Jadi intinya seperti itu. Kita tadi menyampaikan pada saat serah terima jabatan itu ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Dian Patria dan Ibu Wide Roro atas bimbingan untuk Kabupaten Banjar hingga terkait dengan pencapaian MCP, upaya pencegahan korupsi di Kabupaten Banjar yang dilaksanakan secara self-assessment dengan harapan adanya perbaikan tata kelola pemerintahan, penyelamatan keuangan dan aset daerah pada 8 area intervensi. Nah, untuk Kabupaten Banjar di Kalsel kita yang paling tinggi 88,14%, jadi kita masuk ke dalam zona hijau. Dan tadi kita ucapkan terima kasih, salah satu dorongan yang dibantu oleh KPK terkait dengan Korsubgah ini adalah penerapan BPHTB online yang difasilitasi menghubungkan dengan BPN dan juga pejabat pembuat akte tanah, hingga BPHTB online tersebut terkait dengan pendapatan asli daerah dari sektor ini meningkat luar biasa hingga pendapatan asli daerah Kabupaten Banjar bisa memenuhi target pada saat pandemi COVID-19 masih berlangsung ke 109%. Nah, untuk BPHTB online ini walaupun pandemi terkait dengan kegiatan ekonomi mengalami pengurangan, kita memanfaatkan teknologi informasi yang dihubungkan ke berbagai pihak terkait dengan proses yang semula target 18 miliar itu mencapai 32 miliar. Ini yang kita ucapkan terima kasih atas bimbingan KPK khususnya terkait dengan sektor pendapatan asli daerah. Nah, tadi juga disampaikan untuk pencegahan ke depan dilaksanakan MCP yang dengan kegiatan-kegiatan tematik
terkait dengan manajemen aset, terkait dengan optimalisasi pajak, terkait dengan pelayanan terpadu satu pintu, terkait dengan pengadaan barang jasa, dan juga terkait dengan manajemen ASN. Nah, kita sangat berharap banyak, khususnya terkait dengan optimalisasi pajak, karena masih ada VR terkait dengan pajak sarang burung walet yang belum optimal bisa kita jalankan di tahun 2020. Nah, ini sudah menjadi catatan, tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Dian Fatria sebagai evaluasi yang harapannya bisa ditindaklanjuti lagi oleh pimpinan yang memfasilitasi Pak Uding dan Pak Untung terkait dengan hal tersebut. Nah, ini mungkin yang kami sampaikan, dan kita berharap bimbingannya hingga harapan kita utamanya terkait dengan peningkatan pendapatan asli daerah bisa lebih meningkat pada saat pandemi masih berlangsung. Yang sangat penting diharapkan untuk bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu juga yang kita coba diskusikan tadi terkait dengan bagaimana optimalisasi pendapatan badan usaha milik daerah dan penata usahaan badan usaha milik daerah yang sehat. Faidillah Khairin, Kominfo Banjar melaporkan.